Dalang utama penerbitan izin tambang nikel Raja Ampat, Jokowi layak dihukum mati. Pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang terjadi di Raja Ampat, di Papua. Yeah, this is our colleague from Greenpeace. Pemerintah Indonesia harus bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang terjadi. Of course. Saya Raja Ampat, saya Raja Ampat. Pemerintah Indonesia harus bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi. So I want to translate to you what our colleague is saying. He said, nickel mine destroys life. Saya Raja Ampat, Papua bukan tanah kosong. Papua bukan tanah kosong. Kami tak mengerti mengapa tambang boleh masuk ke tanah adat, ke tempat yang disucikan oleh leluhur kami. Mereka katakan itu sah. Mereka katakan itu demi masa depan. Tapi, apakah masa depan harus dibangun atas kehancuran masa kini? Kami melihat hutan roboh, kami melihat air berubah hitam, kami melihat langit kami berdebu, dan kami melihat wajah ibu yang dulu penuh nyala, kini duka tak henti-henti menyelimutinya. Tambang merusak di Raja Ampat, izinnya keluar 2017 era Jokowi. Guys, tau nggak? Ternyata tuh izin operasi tambang di Raja Ampat dikeluarin tahun 2017 lalu loh, waktu era Jokowi. Fakta ini diungkap sama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Dia bilang waktu itu belum menjabat dan dipegang sama Ignatius Jonan. Bahlil jelasin dari 5 perusahaan yang dapat izin, yang sekarang operasi itu cuma 1, yaitu anak usaha BUMN Antam. Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang, yang melanggar undang dasar, akan kita tindak. Saudara, selebritas sekaligus aktivis lingkungan Nadine Chandrawinata menjadi salah satu tokoh yang menyuarakan penolakannya terhadap aktivis tambang nikel di Raja Ampat. Dalam unggahan di akun Instagramnya, Nadine menulis, Papua memang luas, namun untuk mendapatkan keindahan seluas ini butuh waktu. Dan apabila kerusakan dimulai, kerusakan itu perlahan-lahan seluas Papua. Dilengkapi dengan tagar Save Raja Ampat. Selain Nadine Chandrawinata, mantan pebasket sekaligus selebritas Denny Sumargo juga mengunggah foto saat ia berada di Raja Ampat. Dalam unggahannya ia menulis, jiwa saya pernah tinggal di sana, makan di sana, dan menangis di sana. Raja Ampat, Papua, salah satu tempat saya dibentuk menjadi seperti sekarang. Tanah Papua bukan tanah eksploitasi, tapi tanah kehidupan. Tolong Pak Prabowo, dilengkapi dengan tagar Save Raja Ampat. Musisi Kunto Aji juga menyuarakan hal yang sama di akun Instagramnya. Kunto Aji bilang, stop sirkus-sirkus kapitalis, disertai unggahan foto bertuliskan tagar Save Raja Ampat. Saya sebagai orang yang pernah menjelajah Indonesia, hampir 600 pulau di seluruh Indonesia, dan Papua adalah salah satu pulau yang pernah saya jelajah. Saya memohon dengan sangat kepada Bapak Prabowo, mewakilkan diri saya pribadi, ya, dan aspirasi dari masyarakat Papua, tolong ditinjau kembali kebijakan untuk pengolahan nikel di Papua. Tolong sekali Pak. Buat saya tanah Papua bukan ladang eksploitasi, tapi tanah kehidupan. Nah, PT GN ini secara status berada di kawasan hutan lindung. Ya, memang kelihatannya pelaksanaan kegiatan tambang nikel di PT GAK ini oleh PT GN ini relatif memenuhi kaidah-kaidah tata lingkungan. Artinya bahwa tingkat pencemaran yang nampak oleh mata itu hampir tidak terlalu serius. Artinya kalaupun ada gejala ketidaktaatannya lebih ke minor saja. Once kita gagal menjaga kelestarian di Raja Ampat, itu menyebabkan reputasi kita di mata wisatawan mancanegara kita akan jatuh. Dengan diletakkannya Raja Ampat sebagai KSPN, itu artinya fokus pengembangan, fokus pembangunan itu berbicara tentang pariwisata. Satu tuh. Jangan sampai nanti
ketika Raja Ampat ini tanda petik hilang dari konteks target wisatawan premium mancanegara, ini akan berdampak kepada penghasilan masyarakat di sana. Menurut saya harus dikaji dulu, harus dikaji dengan serius ya. Apakah sekarang ini dampaknya ke wisata itu akan sangat destruktif ya? Ya. Tapi kembali lagi sebetulnya persoalannya itu Mas. Persoalannya itu kita mau kembangkan sebagai apa daerah Raja Ampat itu. Kalau wisata ya sudah pertambangannya itu untuk sementara. Karena ini sudah ada, tentu perlu ada kebijakan khusus bagaimana mengurangi mengurangi aktivitas pertambangan di situ, dan akhirnya nanti pasti juga perlu ditutup itu pertambangan yang ada di daerah Raja Ampat itu. Menyuarakan tentang isu Save Raja Ampat ini bukan hanya terjadi di sosial media, tapi mudah-mudahan juga bisa terjadi secara offline. Itu artinya ada pergerakan, ada showcase, ada konser atau apapun output kreatif yang bisa menyuarakan secara langsung terkait isu ini. Di atas kertas, negara berdaulat atas sumber dayanya. Tapi di atas lapangan, tambah-tambah raksasa muncul di atas reruntuhan kampung, di atas hutan yang dibakar, di atas sungai yang sekarang berubah jadi lumpur beracun. Rakyat kehilangan tanah, air bersih menghilang, udara penuh polusi. Dan ketika rakyat itu bertanya, jawabannya apa? Itu harga pembangunan. Harga. Investor asing dapat prioritas, izin tambang dipercepat, regulasi ditentukan. Semua itu dikemas dalam narasi kemajuan katanya. Tapi pertanyaannya, siapa sih yang betul-betul maju? Labanya mengalir ke luar negeri, lukanya ditinggal di kampung sendiri. Di ruang rapat mereka ngomongnya tentang apa? Hilirisasi, kedaulatan. Tapi di lapangan itu bukan kedaulatan rakyat, itu cuma peralihan kuasa dari satu elit ke elit lainnya. Nikel kita dibanggakan untuk di forum internasional, tapi suara korban tambang tidak pernah sampai ke mikrofon negara. Kalau ini tuh dibilang wajah pembangunan, ya maka dia bukan lagi tentang kemajuan, tapi ini tentang siapa yang paling lihai merampas dalam bingkai legalitas. Nikel kita sih diekspor, yang tinggal di kampung cuma tinggal polusi sama janji, itu pasti. Kalau katanya nikel itu buat kemakmuran rakyat, mungkin maksudnya ya rakyat yang tinggal di luar negeri. Dari tambang ke luar negeri, dari kerusakan ke dalam negeri. Indonesia kayak nikel, rakyatnya kaya gatal kulit, soalnya apa? Airnya tercemar. Hilirisasi katanya demi kedaulatan, tapi rakyat cuma dapat hilir angin. Kata pemerintah ini demi masa depan. Masa depan siapa dulu, Pak? Yang diolah industrinya, yang dihilirisasi harapan warganya. Mereka kan cuma rakyat, bukan pemilik saham. Ya mereka cukup hirup debu aja, jangan sampai minta dividen. Oh gitu. Indonesia tuh negara kaya, kayak tambang, tapi miskin akal. Ya bukan salah tambangnya, tapi apa? Salah yang nambang-nambang jabatan itu tuh hilirisasi. Di proposal sih mantap, di lapangan yang hilir cuma sama warga. Katanya Indonesia penguasa nikel dunia, tapi kenapa yang jadi sultan malah dari luar negeri semua? Kalau tambang itu buat masa depan anak cucu kita, tapi ini anak cucu siapa? Cucunya komisaris. Rakyat itu bukan anti investor, Pak. Rakyat itu cuman pro bertahan hidup, pro keadilan, pro unggah-ungguh. Kalian mau nambang di tanah orang, permisilah, izinlah. Percuma kalian semua itu punya titel yang berat, tapi unggah-ungguh aja kalian nggak tahu. Aku tuh sampai nggak bisa bedain ini tuh nikel apa nikil, alias niat kilat bikin untung elit. Hasil tambang buat generasi emas katanya, tapi tanah mereka udah jadi warna tembaga, Pak. Rame nih yang bilang itu 2017 ya, padahal Freeport itu udah kuliah sejak zaman Pak Soeharto, jadi itu bukan baru tapi itu legend ya. Di zaman Bapak SBY itu tambang dibuka besar-besaran, investasinya miliaran dolar, dan itu bukan konten tapi kontrak. Di zaman Pak Jokowi itu hilirisasi, jadi nikel itu tidak boleh dijual mentah, dipoles dulu baru jadi cuan. Makanya kemarin rame-rame soal Tesla ya, nikel di Indonesia ini diincar oleh perusahaan-perusahaan terutama mobil listrik di seluruh dunia, paham? Jadi tambang itu warisan panjang, bukan konten dadakan atau berita dadakan yang tiba-tiba mencuat, rame, bilang ini masalah, itu masalah. Dulu-dulu kalian kemana aja ya? Kalau kalian ingin pemerintahan Pak Prabowo ini menghentikannya, ditanya dulu. Kadang-kadang yang tinggalnya jauh dari Papua itu yang rusuh, yang kompor ya, memanfaatkan politik menungganginya.
Nah, ada juga warga Papua yang memang mereka merasa penghasilannya tuh dari sana. Anaknya bisa sekolah, dapur bisa ngebul tuh dari sana gitu loh, ya. Jadi kalau ditanya harusnya bagaimana? Ya terserah pemerintah. Menimbang-nimbang apa yang diinginkan oleh rakyat Papua. Itu yang terpenting. Karena kalian yang jauh dari Papua, datang aja ke Papua pun enggak kan? Menikmati alamnya juga enggak kan? Freeport udah sejak lama. Sadar. Kalian tahu, sejak 2018 ada tambang nikel aktif di Raja Ampat, tepatnya di Pulau Gak, dan nilainya 2,1 triliun sudah disetor ke negara. Pulau Gak adalah salah satu pulau kecil di gugusan Raja Ampat yang kaya akan kandungan nikel laterit. Sejak tahun 1996, perusahaan tambang asal Australia BHP Billiton bersama PT Aneka Tambang Antam dari Indonesia membentuk perusahaan patungan bernama PT Gak Nikel. Saat itu BHP memegang 75% saham, sementara Antam 25%. Namun pada tahun 1999, pemerintah Indonesia menetapkan Pulau Gak sebagai kawasan hutan lindung, sehingga kegiatan eksplorasi tambang dihentikan. Sejak saat itu, izin eksploitasi tidak bisa dilanjutkan, hingga akhirnya pemerintah mengeluarkan keputusan Presiden nomor 41 tahun 2004 yang memperbolehkan penambangan di hutan lindung untuk bahan galian strategis termasuk nikel. Tahun 2008, BHP Billiton resmi hengkang dari proyek ini, dan PT Antam mengambil alih 100% saham PT Gak Nikel dan menjadikannya perusahaan milik negara melalui BUMN Holding ID. Setelah melewati berbagai proses perizinan dan studi lingkungan, PT Gak Nikel mulai beroperasi secara komersial sejak tahun 2018. Mereka telah mengantongi AMDAL analisis mengenai dampak lingkungan sejak 2014. Dan izin pinjam pakai kawasan hutan IPPKH diterbitkan tahun 2015 dan diperpanjang hingga 2025. Tambang ini menggunakan metode open pit mining atau tambang terbuka, dan hasilnya dikirim keluar untuk proses pengolahan. Sejak 2018 hingga 2024, PT Gak Nikel telah memberikan kontribusi besar ke kas negara. Pajak sebesar 1,37 triliun dan PNBP penerimaan negara bukan pajak sebesar 788 miliar. Total setoran resmi yang masuk ke negara sekitar 2,1 triliun lebih. Meski negara mendapat miliaran, masyarakat adat pemilik hak wilayah Pulau Gak mengklaim belum menerima bagian yang adil. Dalam pernyataan mereka ke media, masyarakat adat menuntut royalti senilai 550 miliar atas transparansi soal pembagian hasil tambang. Mereka juga menyatakan bahwa belum ada pembagian keuntungan yang setara atau kompensasi adat sesuai kesepakatan awal. Ayo yang anget, ayo merapat, kapalnya mau jalan. Kita dapat data baru, data awal kapal CKW dan Dewi Iriana. Yang pertama, kapal CKW, nama CKW, jenisnya tongkang, IMO numbernya 9876543, benderanya Indonesia, pemiliknya PT Laut Timur Raya, statusnya masih aktif. Yang kedua, kapal Dewi Iriana, namanya Dewi Iriana, jenisnya tongkang, IMO numbernya 9876544, benderanya Indonesia, pemiliknya tetap PT Laut Timur Raya dan statusnya aktif juga. Kita kupas jejak perusahaan PT Laut Timur Raya nih. Jadi, PT Laut Timur Raya ini adalah perusahaan pelayaran laut dan logistik berbasis di Indonesia. Fokus utamanya pada pengangkutan komoditas tambang seperti nikel, bauksit, dan batu bara. Terlibat aktif dalam jalur distribusi ke kawasan industri seperti Morowali, Konawe, sama Halmahera. Jadi, dugaan koneksinya apa? Nama kapal yang identik dengan presiden dan ibu negara waktu itu menimbulkan spekulasi nih terkait perlindungan politis atau strategi kamuflase. Dan aktivitas pelayaran dilakukan di wilayah Raja Ampat yang sebagian besar merupakan zona konservasi laut. Kita lanjut ke hasil investigasi nih. Hasil investigasi lanjutan soal perusahaan tambang nikel aktif nih di Raja Ampat yang potensial menjadi asal muatan kapal CKW sama Dewi Iriana. Perusahaan tambang nikel di Raja Ampat tahun 2023 sampai 2024. Ada satu PT Mineral Papua Sejahtera, lokasinya di KW Raja Ampat.
Izinnya IOP operasi produksi, resmi menambang, komoditasnya nikel dan statusnya aktif. Afiliasinya apa? Terkoneksi langsung dengan PT Laut Timur Raya, pemilik kapal CKW dan Dewi Iriana. Catatan, kemungkinan besar jadi asal ore yang diangkut. Yang kedua, PT Raja Nikel Abadi. Lokasinya di mana? Di Waigeo Barat, Raja Ampat. Izinnya IOP eksplorasi dan belum boleh produksi. Komoditasnya nikel dan statusnya aktif. Afiliasinya masih belum diketahui sih. Catatannya, jika perusahaan ini terbukti menambang dan mengirim ore, maka itu pelanggaran serius nih eksplorasi produksi. Kita bahas dugaan alurnya dulu deh. Yang pertama, ore nikel berasal dari KW dan Waigeo Barat. Yang kedua, kapal CKW dan Dewi Iriana milik PT Laut Timur Raya digunakan untuk mengangkut ore ke Morowali. Yang ketiga, salah satu sumber nikel legal dari PT Mineral Papua Sejahtera. Tapi satu lagi, PT Raja Nikel Abadi punya status mencurigakan. Potensi pelanggarannya apa? Jika kapal ini membawa nikel dari PT Raja Nikel Abadi, itu berarti mengangkut ore tanpa izin produksi, sama dengan pelanggaran UU Minerba. Terus penamaan kapal dengan tokoh negara berpotensi sebagai bentuk strategi penghindaran razia atau audit. Raja Ampat dikenal dunia sebagai ikon konservasi laut, pariwisata berkelanjutan, dan keanekaragaman hayati. Maka kehadiran tambang nikel menimbulkan kekhawatiran serius. Asosiasi hotel dan operator wisata khawatir turis mancanegara akan mundur karena dampak lingkungan. Nelayan lokal melaporkan perubahan jalur air dan sedimentasi laut. Aktivis lingkungan menilai reklamasi tidak cukup untuk mengembalikan ekosistem. Walaupun PT Gak Nikel menyatakan komitmen pada tambang hijau, banyak pihak masih skeptis. Semua narasi ini disusun berdasarkan data resmi dan laporan yang dapat diverifikasi. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa eksploitasi sumber daya alam selalu memiliki dua sisi, manfaat ekonomi dan ancaman ekologis. Pertanyaannya, haruskah kekayaan alam ditambang demi pembangunan? Atau seharusnya dilindungi demi keberlanjutan ekosistem dan pariwisata? Menurut data yang dirilis Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH, perusahaan tambang yang memicu cakupan konsesi cukup luas di Raja Ampat adalah PT Gak Nikel. PT Gak Nikel Raja Ampat tercatat memiliki wilayah izin pertambangan seluas 13.136 hektar. Perusahaan tersebut memiliki izin produksi pada tahun 2017 dan mulai berproduksi pada 2018. Saham pemilik tambang nikel di Pulau Gak itu dikuasai oleh PT Antam Tbk. Berdasarkan situs resminya, PT Gak Nikel adalah perusahaan pemegang kontrak karya sejak 1998. Mulanya 75% saham PT Gak Nikel dimiliki oleh Asia Pacific Nickel, sementara 25% lainnya dimiliki oleh PT Antam Tbk. Namun sejak 2008, Antam mengakuisisi semua saham Asia Pacific Nickel. Mengutip laman Kementerian ESDM, berdasarkan data per 31 Desember 2018, total cadangan nikel yang dimiliki PT Gak Nikel Raja Ampat tercatat sebesar 47,76 juta wet metric ton yang terdiri dari 39,57 juta WMT biji nikel saprolit dan 8,22 WMT biji nikel limonit. Sebagai pemilik tambang di Pulau Gak Raja Ampat, PT Gak Nikel membangun rumah karyawan, dermaga, dan landasan udara sepanjang 1.500 meter yang bisa didarati pesawat kecil di sana. Mengutip situs perusahaan PT Gak Nikel, Arya Arditya Kurnia tercatat sebagai Direktur Utama PT Gak Nikel Raja Ampat. Arya dibantu oleh satu orang direktur lain, yakni Aji Priyo Anggoro yang menjabat sebagai Direktur Keuangan, Manajemen Resiko, dan Sumber Daya Manusia. Meski hanya memiliki 2 orang di jajaran direksi, PT Gak Nikel memiliki 4 komisaris yang memiliki latar belakang ormas agama hingga purnawirawan TNI. Komisaris PT Gak Nikel Raja Ampat, yakni Ahmad Fahrul Rozi yang merupakan Ketua Tanfiziah PBNU periode 2022-2027, Brigjen Purnawirawan Sabtono Aji, mantan asisten khusus Wamenham. Kemudian Herman Syah sebagai Presiden Komisaris dan Lana Saria. Keduanya saat ini tercatat sebagai pejabat di Kementerian ESD.
Ini udah aku rangkum semuanya, profil lengkap pemegang saham dan direksi dari perusahaan-perusahaan kunci dalam jaringan kapal JKW dan Dewi Iriana. Yang pertama, PT Laut Timur Raya, pemilik kapal JKW dan Dewi Iriana. Direksinya Andika Prasetya sebagai direktur utama dan Yusuf Arbi sebagai direktur operasional. Pemegang sahamnya Andika Prasetya di 45%, terus ada PT Mitra Samudra Abadi di 35% dan Yayasan Bahari Nusantara di 20%. Catatannya apa? Yayasan Bahari Nusantara terdaftar sebagai yayasan maritim non-profit. Namun kerap muncul nih dalam skema investasi laut dalam, ya diduga sih menjadi entitas proksi. Yang kedua, PT Mineral Papua Sejahtera, pemilik konsesi tambang legal di KW Raja Ampat. Direksinya siapa? Dian Pramudia sama Indah Kartika. Pemegang saham Dian Pramudia ini di 60% dan PT Laut Timur Raya di 40%. Jadi ini mengkonfirmasi bahwa perusahaan tambang dan perusahaan transportasi itu satu grup kepemilikan dan mengindikasikan struktur vertikal nih dari tambang ke kapal ke pelabuhan. Yang ketiga, PT Raja Nikel Abadi, pemegang IUP eksplorasi di Waigeo Barat, namun disebut sebagai asal ore tambang. Direksinya ada Roni Yuda sama Hendrik Kalami. Pemegang saham Roni Yuda di 80% dan CV Kalami bersaudara di 20%. Catatannya apa? Roni Yuda dikenal sebagai mantan kontraktor jalan tambang di Papua Barat. CV Kalami bersaudara memiliki afiliasi lokal yang kuat, namun belum transparan nih di laporan pajak sama OSS-nya. Terus temuan kuncinya apa? PT Laut Timur Raya tidak hanya operator, tapi juga pemilik tambang melalui PT Mineral Papua Sejahtera. Jadi hubungan vertikal ini menyederhanakan jalur distribusi, tapi menyamarkan potensi konflik kepentingan dan kontrol tunggal. Terus tidak ditemukan keterlibatan nama tokoh negara secara langsung di akta saham. Namun nama kapal dan yayasan afiliasi membuka ruang pertanyaan nih, apakah pengaruh ini digunakan secara tidak langsung? Makanya kami bertahankan kalau yang kasih hidup kami di sini. Kita PAD itu bukan sedikit. 2 minggu saja itu ratusan juta masuk di Kabupaten Raja Ampat untuk bagi masyarakat yang ada ini. Pelaku usaha homestay itu 2 minggu. Kalau 1 bulan berapa? Mau data? Kami bisa kasih data. Jadi tolong apa yang kami sampaikan hari ini Bapak dorang tolong teruskan. Kami tidak tahu mau provinsi kah, mau pusat kah, dan Bapak dorang itu perwakilannya kami. Kami pilih Bapak dorang untuk kami. Kami pilih Bupati untuk kami. Kenapa harus memilih orang lain? Tolong, hari ini kami datang dengan biaya kami sendiri. Kami pelaku usaha, bukan duduk manis. Kami juga cari uang masing-masing di Kabupaten Raja Ampat ini. Kami berarti mau diam, walaupun kami masyarakat lokal. Makanya dari tadi saya bilang, Bapak Ibu dorang sama dengan kami. Tapi kamu pelaku pariwisata. Makanya kami bisa bicara. Apa? Tapi mereka buat homestay. Homestay itu untuk apa? Wisata datang tinggal dan lihat apa keindahan Raja. Kalau keindahan sudah tidak ada, itu tempat apa? Bapak orang boleh pegawai, tapi kami masyarakat. Bukan pelaku homestay saja yang kami hidupi, tapi nelayan dan petani. Masyarakat kami homestay, kami belikan kasih uang untuk mereka. Itu kami, masyarakat lokal, yang punya usaha homestay. Kami bukan belanja di pasar itu dengan 1.000-2.000, tidak. Bukan. Ditanya, tanya di pasar sana. Satu homestay itu berapa yang apa belanja di pasar? Saya sendiri kemarin sudah dapat 7 juta pakai belanja. Itu untuk 2 hari. Terus apa lagi yang kamu mau dari masyarakat? Masyarakat bisa hidup sendiri, jangan ganggu sudah, jangan ganggu. Tolong kami masyarakat kecil yang ada di kampung-kampung sana. Tolong. Tambang itu untuk 1-2 orang, tapi dampaknya itu untuk kita semua. Masyarakat yang nelayan pun kena dampak. Masyarakat yang tinggal saja sudah kena dampak. Kami pelaku usaha hotel pun kena dampak. Tidak ada turis yang mau datang. Terus apa? Bahari akan apa? Kabupaten Bahari itu apa? Untuk datang ke bawah itu 5 yang keluar dan coba-coba. Kami organisasi yang dimiliki yang panjang. Makanya kami bisa bicara untuk tolak Raja Ampat karena kami punya visi 50 tahun ke depan Raja Ampat itu seperti apa. Kami tidak jalan mudah-mudah. Kami punya tujuan.
istilahnya sedang berlayar di atas hukum. Pertanyaan yang bagus, nggak cuma puitis, tapi langsung menghantam tepat ke inti jaringan. Kita bahas deh, yuk kita bongkarlah jawabannya satu persatu. Yang secara fisik berlayar itu kapal JKW dan Dewi Iriana. Kapal tongkang dengan nama simbolik mengangkut nikel dari Raja Ampat ke Morowali. Tapi kapal hanyalah benda mati guys. Kapal ini nggak tahu hukum, cuma tahu rute sama jadwal muatan. Terus yang mengendalikan jalur ya korporasi. Korporasinya siapa? Ya PT Laut Timur Raya, pemilik kapal. Pemegang saham mayoritas tambang di KW atau di PT Mineral Papua Sejahtera itu sendiri. Jadi PT Laut Timur Raya ini bekerja sebagai lengan kanan guys, dari jaringan tambang ke transporter terus ke smelter, yang menyembunyikan kepemilikan yayasan dan perusahaan cangkang. Wih, Yayasan Bahari Nusantara terhubung dengan program CSR dan hibah negara, tapi punya 20% saham di kapal tambang. Terus ada lagi nih PT Mitra Samudra Abadi, perusahaan netral yang dibiayai oleh PT Batra Investama Global. Jadi ini tuh punya rekam jejak akrab dengan proyek-proyek pelabuhan kecil alias titik muat nikel. Terus yang merancang pola ini siapa sih? Ya elit bisnis sama birokrat di balik tirai. Balik lagi, tidak ada nama pejabat aktif dalam akta, tapi penamaan kapal menunjukkan niat simbolik. Relasi antar yayasan dan perusahaan logistik membuka peluang pemanfaatan koneksi non formal untuk imunisasi hukum. Mereka nggak duduk di kokpit kapal, tapi ya mengarahkan dari ruang rapat. Ayo siapa? Terus yang menghindari regulasi, ya skema vertikal sih. Perusahaan tambang punya kapal di pelabuhan, terus berlayar nih ke smelter sama dengan satu jalur nih dalam satu grup. Artinya ya kontrol atas seluruh rantai nilai, sekaligus kemampuan menyembunyikan praktik abu-abu seperti muatan dari tambang ilegal. Jadi siapa sih yang benar-benar sedang berlayar di atas hukum? Wih, ya bukan kapalnya, bukan sopirnya, tapi para arsitek di balik jaringan vertikal yang tahu betul nih cara menyelundupkan keuntungan lewat legalitas sama simbol. Mereka nggak perlu melanggar hukum, mereka cukup menulis hukum yang melengkung sesuai arah angin bisnisnya. Udah mulai nebak belum siapa nih? Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan, izin produksi pertambangan nikel milik PT GAK Nikel Gunung di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, telah diterbitkan sejak 2017, sebelum ia menjabat sebagai menteri. Pernyataan itu disampaikan untuk merespons sorotan terhadap kegiatan tambang di kawasan pulau kecil yang dinilai rawan merusak lingkungan. IUP produksinya itu 2017 dan beroperasi mulai 2018. Saya juga belum pernah ke Pulau GAK. Dan IUP-nya itu sekali lagi, IUP produksinya 2017. Saya masih Ketua Umum HIPMI Indonesia, belum masuk di kabinet, ujar Bahlil dalam acara Bincang Media di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Kamis 5/6. Ia menjelaskan, dari 5 izin usaha pertambangan IUP, yang tercatat di Raja Ampat, hanya satu yang saat ini beroperasi, yakni PT Gunung, yang merupakan anak usaha dari BUMN PT Aneka Tambang Terbuka Antam. Bahlil menegaskan, operasional perusahaan itu telah melalui proses analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL. Jadi teman-teman, IUP di Raja Ampat itu ada beberapa, mungkin ada 5 setelah saya mendapat laporan dari Dirjen. Nah, yang beroperasi sekarang itu hanya satu, yaitu PT GAK. PT GAK Nikel ini yang punya adalah Antam, BUMN, katanya. Bahlil mengatakan, pihaknya telah mengirim tim ke lapangan dan akan segera melakukan kunjungan langsung ke lokasi. Kunjungan itu direncanakan bersamaan dengan agenda pemantauan proyek energi di wilayah Kepala Burung, Sorong, Fakfak, dan Bintuni. Saya sendiri akan turun, saya akan mengecek langsung di lokasi Pulau GAK. Supaya apa? Saya ingin ada objektif, tegas Bahlil. ESDM, melalui Direktorat Mineral dan Batubara, telah menghentikan sementara operasional PT GAK Nikel. Dihentikan sementara, sampai dengan verifikasi lapangan, kita akan cek, tuturnya. Ia menuturkan, keberadaan PT Gunung di wilayah tersebut berawal dari statusnya sebagai kontrak karya yang telah ada sejak akhir 1990-an, sebelum akhirnya diambil alih oleh negara dan diserahkan kepada Antam. Kontrak karya ini dulu siapa? Oleh asing. Kemudian pergi, diambil alih oleh negara. Negara menyerahkan kepada PT Antam. PT Antam itu adalah perusahaannya siapa? PT GAK Nikel, ungkapnya.
Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup KLH, mengumumkan temuan pelanggaran lingkungan oleh 4 perusahaan tambang nikel di Raja Ampat, termasuk PT GAK Nikel. KLH menyatakan, aktivitas tambang di Pulau GAK melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 karena dilakukan di pulau kecil yang seharusnya dilindungi. KLH juga mencatat pelanggaran serupa oleh 3 perusahaan lainnya, yakni PT Anugerah Surya Pratama ASP, PT KWI Sejahtera Mining KSM, dan PT Mulia Raimon Perkasa MRP, mencakup aktivitas tanpa izin lingkungan, penambangan di luar wilayah izin, serta ketidaksesuaian dengan ketentuan kehutanan. Menanggapi temuan tersebut, PIT Presiden Direktur PT GAK Nikel Arya Arditya menyatakan pihaknya memiliki seluruh perizinan yang diperlukan dan telah menjalankan operasional berdasarkan prinsip good mining practices. Ia menyebut, lokasi tambang berada di luar kawasan konservasi maupun geopark UNESCO dan sesuai dengan tata ruang daerah. Kami siap menyampaikan segala dokumen pendukung yang diperlukan dalam proses konfirmasi ke pihak Kementerian ESDM, ujar Arya dalam keterangan tertulis.